Ya, nanti kan ada kawan-kawan yang di sana yang bisa bertanya kepada beliau-beliau yang hadir ya di istana ya. Tapi berarti ada pertemuan itu ya Pak nanti di istana? Ya, kan ada kawan-kawan juga kan di sana bisa tanya langsung. Sementara ini saya belum dapat informasi ya. Saya belum dapat informasi. Sementara ini Pak Bambang mati sedia atau sudah didampingi kuasa hukum? Saya belum tahu. Belum tahu. Pemeriksaan kan biasanya harus didampingi kuasa hukum. Ya, Sesuai hukum acara. ya betul. Sesuai dengan KUHP, tersangka yang diperiksa per berita acara pemeriksaan tersangka ya diberikan pendampingan. Tahap pendampingan. Ya, itu memang hak dari setiap tersangka. Ya. Berarti kalau belum ada PH-nya belum dilakukan pemeriksaan dong Pak? Ya itu untuk kan proses penyidikan. Itu mekanisme yang berlangsung menjadi tanggung jawab penyidik. Kalau nanti sudah berlangsung apa yang sudah dilakukan, saya bisa jelaskan pada kawan-kawan. Pertanyaan yang belum saya bisa jawab, bagaimana saya bisa jawab? Ya, sabar aja. Ya. Ya. Proses penyidikan sedang berlangsung. Sekarang ini tersangka BW masih sedang diperiksa sebagai tersangka dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Ya, jadi kalau sudah selesai, saya akan sampaikan pada kawan-kawan. Kalau sudah selesai, ya. Jangan bertanya yang belum dilaksanakan. Tanya dulu yang sedang dilaksanakan. Ini kan pemeriksaan tersangka. Nah itu saya sampaikan pada kawan-kawan. Ya. Pak, benar nggak Pak Dewi saat ditangkap sempat melakukan perlawanan Pak? Tidak ada, malah sudah di-share itu di media sosial. Ya, penangkapan itu sangat manusiawi, dijelaskan surat-suratnya yang menjadi dasar. Beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Baris Krim Polri. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, ya. Apalagi beliau kan seorang pejabat. Ya. Pak, sebagai saksi dulu Pak sebelum ditangkap Pak. Alasan ininya apa Pak? Tapi sama anaknya Pak ya, langsung ditahan ditangkap gitu Pak. Langsung jadi tersangka atau langsung ditahan? Tadi saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, dasar pemeriksaan terhadap tersangka itu memenuhi 3 alat bukti yang sah. Keterangan saksi, ya, lebih dari 2 orang, keterangan ahli 2 orang, alat bukti surat berupa dokumen, itu juga sudah terpenuhi, sehingga pemeriksaan tersangka itu bisa saja dilakukan dengan penangkapan, ya, tidak perlu harus melalui sebuah pemanggilan. Artinya langkah ini langkah sesuai dengan hukum acara pidana, proporsional, ya, dan itu dipertanggungjawabkan oleh para penyidik dipimpin oleh Kabar Eskrim Polri. Sangat proporsional. Alasan-alasan penahannya Pak, apakah dia akan menghilangkan barang bukti kemudian mempengaruhi saksi-saksi atau gimana Pak? Alasan kuat subjektif penyidik menahan Pak BW hari ini. Kok menahan? Tadi kita proporsional saja. Tadi pagi jam 7.30 dilakukan penangkapan. Sekarang ini prosesnya pemeriksaan tersangka. Pak, pada saat penangkapan apa ada uang yang disita Pak? Kita menangkap orang berkaitan dengan, ya, seorang tersangka berkaitan dengan persangkaan telah menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu di depan pengadilan, di sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi penangkapan tersangka saja untuk keperluan pemeriksaan yang bersangkutan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Katanya ditangkap sama anaknya yang masih SD Pak, gimana Pak? Pertanyaannya tidak benar itu, ya, tidak benar. Jadi penangkapan ini sangat manusiawi. Beliau sendirian, kemudian didatangi oleh penyidik, diberitahu
beliau welcome, kemudian dibawa ke Bareskrim Polri. Tidak ada. Tidak benar mananya Pak ya? Anda bisa tanya sendiri sama beliau. Jadi tidak ada pemberitahuan penangkapan, langsung penangkapan ya Pak? Penangkapan itu tidak perlu diberitahu. Tidak seperti KPK maksudnya Pak ya? Ya, Karena menurut Pak Anand, dasarnya itu prosedur hukum Pak. ya prosedurnya kan KUHAP ya. Ada manajemen penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Dasarnya juga KUHAP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Pak, yang disuruh Bambang, yang diduga disuruh Bambang itu udah jadi tersangka terpidana Pak? Saksinya itu. Sekarang ini kan sudah diperiksa semua ya. Saksi-saksi sudah diperiksa sehingga sangat beralasan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memenuhi dan melengkapi semua proses penyidikan sehingga berkas perkaranya bisa segera dikirim ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan. Artinya Bareskrim akan mempercepat proses penyidikan Pak? Ada berapa orang? Sementara satu tersangka BW. Pak, artinya Bareskrim akan mempercepat proses penyidikan Pak? Ya, Yang lain berarti selain Pak Boy belum ada Pak ya? ya belum ada ya. Pak, Belum sebelum ada. menaikkan proses ini ke penyidikan, kan pasti dalam tahap penyidikan penyidik sendiri memeriksa beberapa pihak terkait Pak. Siapa pihak terkait yang bisa menjadi alat bukti penyidik untuk menaikkan Pak BW sebagai tersangka? Berarti Anda tidak mendengar penjelasan saya. Alat buktinya sudah 3 ya. Alat bukti 3 itu antara lain 1, keterangan saksi 4 orang. Ya. 2, saksi ahli. Ya, yang ketiga adalah alat bukti surat. Kalau kita bicara dengan konsep mekanisme hukum, kita paham itu. Ya, 3 alat bukti yang sah. Itu menjadi dasar. Berulang kali penyidik melakukan gelar perkara sebelum menaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian berulang kali mereka melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Ya, ini sudah isinya apa, Pak? Ya, dokumen itu yang membuktikan tentang tindakan menyuruh memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, seperti itu, ya. Pak, jadi belum ada informasi terkait pertemuan di Istana jam 2 Pak ya? Lebih baik kan tanya kepada yang berkompeten menjelaskan kalau soal itu, ya. Dari Mabes Polri tidak ada yang akan pergi ke Istana Apakah jam nanti 2 Pak? penahanannya butuh nggak Pak izin dari Kan tingkat pimpinan kan. Presiden gitu Pak? Tingkat pimpinan yang kalau ke istana kan pimpinan, Jadi ya. Pak Kapolri belum ada informasi ke Bapak akan pergi ke Istana. Ya, saya tanya dulu sama beliau, ya. Nah. Pak, Kapolri tadi pagi belum tahu terkait penangkapan ini. Apakah nggak koordinasi dengan Wakapolri begitu? Saya kira Kabar Reskrim Polri harus memberikan penjelasan kepada Wakapolri. Tapi ketika saya ke sini atas perintah Bapak Wakapolri untuk bertemu kawan-kawan, Ron, silakan layani media, jelaskan fakta yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Apakah ini kurang? Cukup? Kenapa diputar-putar terus dari tadi pertanyaannya? Ya, ya, oke ya. Saksi-saksinya itu siapa Pak yang Apakah saksi tersebut jadi tersangka atau terpidana? ada dari pihak wali kota Nggak perlu disampaikan itu kalau nanti kan dia akan disidangkan. Begitu disidang, kawan-kawan juga pasti tahu. Artinya akan dipercepat Pak ya proses penyidikannya Pak ya? Sama seperti halnya Pak BG dipercepat Pak di KPK Pak? Proporsional saja. Pertanyaan ini provokatif. Jangan pertanyaan provokatif. Masyarakat yang melaporkan itu siapa saja Pak? Ya, nanti kan juga akan diberitahu ya. Keamanan pelapor sebagai saksi itu dilindungi ya oleh undang-undang. Jadi yang penting proporsional dan profesional, adil. Tidak ada rekayasa, tidak ada kemudian permainan di sini. Kita menerima laporan ini dari masyarakat.
tentang perbuatan yang sudah terjadi sejak tahun 2010. Dilaporkannya tahun 2015. Pak, kata Bupati Waringin Barat, BW tidak berhubungan dengan saksi, Pak. Bagaimana, Pak? Yang jelas begini, kawan-kawan. Kalau penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka dan berani melakukan penangkapan untuk pemeriksaan tersangka, dia tidak boleh bermain-main. Ya, ini mekanisme hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Kabareskrim Polri, oleh penyidik. Jadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan nggak usah. Saya Kadipumas ini, ya kan? Saya jawab fakta saja yang sudah diperoleh, ya. Berarti saya dapat info tahun 2010 pernah dilaporkan sudah sesuai prosedur hukum dan tidak Kita ada rekayasa, kan? tidak ada, ya. Tidak ada rekayasa di dalam proses penyidikan ini, sangat proporsional dan profesional. Juga keadilan hukumnya diberikan, ya. Kita tidak akan mengupas kasus ini karena bukan pengadilan di sini, ya. Jadi saya hanya menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan ketika di persidangan itu akan dibuka semuanya, ya. Pak, ini berapa kali dilaporkan, Pak? Saya dapat info 2010 itu pernah dilaporkan, Pak. Oh ya, tahun 2010 ada kasus yang lain, kemudian sudah disidangkan, sudah ada putusan pengadilannya. Saya belum tahu berapa putusannya, siapa terpidananya, mungkin rekan-rekan bisa cari, saya juga sambil cari datanya. Ya. Bukan dicabut, Pak, laporannya, Pak, LP di Poldanya. Dicabut, Pak, oleh Dipidana, ya, dipidana. Oke. TSK, Pak, saat itu, Pak? Ya, saya belum dapat informasinya, sama-sama kita cari, ya. Sama-sama kita cari. Pertemuan dari pimpinan KPK dan konfirmasi sekalian. dengan adanya kesepakatan penangguhan. Apakah pihak Polri sendiri tetap melangsungkan proses hukum ini, apa nantinya kedepannya gimana? Apakah Nanti saja saya jawab itu, ya. Belum sekarang, ya. kalaupun penahanan? Kami langsung lihat hari ini ada penangkapan, ya. Saya kira efektivitasnya sekalian aja ke sini gitu loh. Ya. Bang, untuk jadi ini kemarin undang-undang TPPU udah ada respon balik? Ya justru itu belum. Ya sekalian itu. Nah, ada tambahan penjelasan sedikit. Iya. Jadi begini, tadinya pendekatan hukum itu kan jelas bahwa ada aspek filosofis, ada aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis. Ini kita tadi tahu betul bahwa ada gesekan-gesekan yang keras sekarang. Tetapi setelah kita pertimbangkan, kita lihat pernyataan kan begitu Bang ya di media bahwa ada mispersepsi. Oleh karena itu kami mengambil sikap, kami tarik kembali. Ini bukti penarikannya, dan mau tidak mau kami mengambil aspek yuridis. Kami datang ke Mabes Polri dan mengharapkan Mabes Polri bertindak profesional dan proporsional untuk penegakan hukum laporan klien kami. Tidak ada hubungannya dengan institusi, kan begitu Bang ya? Tidak ada hubungannya dengan institusi KPK, Kejaksaan. Kemudian kami dari tim kuasa hukum ini menghimbau agar situasi yang terjadi hari ini jangan mengadu institusi. Ada institusi yang meminta di save organisasinya atau institusinya. Jangan. Kita minta, kita tenang agar siapa yang bersalah oknumnya yang harus diperiksa, bukan institusinya. Barangkali itu saja. Kami akan lapor ke dalam. Ya, bentar. Ya, biar Pak Egy. Jadi begini, BG dilaporkan atau dijadikan tersangka oleh KPK kan kaitannya kasus 2003-2006. Ya. Sementara BW juga sekarang kaitannya dengan 2010. Ya. Jadi kan tidak ada urusannya dengan institusi Polri, Kapolri gitu, dan institusi KPK. Ini masyarakat yang perlu clear menurut saya. Jadi kita dalam konteks ini tidak melawan KPK, kita hanya mempersoalkan komisionernya yang jelas-jelas dugaan pelanggaran hukumnya bisa kami jelaskan begitu loh. Begitu juga pihak KPK kita sangka baik, tidak bermaksud untuk mengobok-obok Kapolri atau kepolisian, tapi mempersoalkan klien kaminya.
Nah, oleh karena itu proporsional dan profesionalnya di sini saya kira. Itulah penjelasannya. Jadi masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi seperti yang dihimbau oleh KPK, suruh datang semua ke KPK, itu namanya provokasi saya kira. Tidak pada tempatnya begitu loh. Karena kita juga bagian dari rakyat Indonesia yang menghormati KPK, menghormati polisi dan semua yang penegak hukum. Dan kami sendiri penegak hukum sebagai advokat. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik ya, kami ke dalam dulu buat lapor. Sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai kepala negara agar institusi Polri tidak terjadi dua hal itu tadi yang saya sampaikan, dan saya berharap semuanya juga media terutama menyampaikan hal-hal yang objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kasus antara Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Presiden Joko Widodo menyerahkan agar diproses secara hukum kasus-kasus yang ditangani KPK maupun Mabes Polri. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas. Polisi ini tidak lagi Bambang harus ditahan misalnya. Kan bisa ngomong begitu Presiden. Karena dia sebagai pimpinan negara ini juga kepada KPK. Kenapa alasannya kok tiba-tiba Bareskrim Polri terkait dengan kasus pelanggaran pasal 242 KUHP Yunto pasal 55 KUHP. Kasus ini berkaitan dengan sengketa pilkada, di mana yang waktu itu salah satu pengacaranya adalah Bapak BW. Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama, dari tahun 2010, dan dari hasil penyelidikan penyidik berkesimpulan sudah alat bukti yang cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karena itu akan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri tadi pagi. Itu bisa berlaku yang dijadikan bahan untuk lanjutan penyelidikan sesuai dengan, saya ulangi ya, penyelidikan yang kasus yang lama itu dijadikan bahan untuk penyelidikan yang baru. Karena kasus-kasus ini dilaporkan lagi oleh pelapornya. Apa? Apakah PDIP mempunyai dendam kepada Bambang Wijayanto? Saya tidak melihatnya, tapi pelapor. Bukankah pelapornya dari PDIP, Pak? Bukankah pelapornya dari PDIP, Pak? Bukan partainya yang secara hukum melaporkan itu orang, karena yang dirugikan orang perorangan,
punya hak untuk melaporkan. Berarti kasus 2000 selesai, lalu ada laporan baru lagi sehingga itu dibuka. Laporan baru. Bukan kasusnya, bukan kasus yang lama. Artinya bukan kasus yang waktu itu dicabut, bukan. Kasus ini tetap terus berjalan penyidikan ini. Pak, masyarakat kemudian punya argumentasi bahwa ini adalah bagian dari politisasi terhadap KPK. Bagaimana tanggapan dari Polri sendiri? Ini adalah proses hukum, secara sepenuhnya proses hukum, bukan politisasi. Polri tidak mengenal politisasi. Apakah ini akan menjadi cicak kasus buaya jilid 2? Tidak ada. Secara institusi, KPK dengan Polri tidak ada masalah, tidak ada friksi. Kalau ada yang terkena proses hukum, silahkan diproses hukum. Baru sekarang ini kan kasus 2000 baru bisa kita dapat, ya. Alat buktinya sudah dapat. Tadi sudah disampaikan. Barunya juga terkesan buru-buru Pak, 15 pencabutan kemarin juga alasannya apa Pak sebenarnya Pak? Dan nanti kalau yang seperti itu nanti biar dijawab oleh Kabar Eskrim. Kalau masalah penangkapan itu teknis penyidikan. Tapi mekanismenya benar gitu Pak, timbangannya apa? Di dalam penyidikan sudah ada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Itu yang menjadi pedoman penyidik. Apakah itu mau dipanggil, apakah mau ditangkap, itu sepenuhnya teknis penyidikan. Berarti hari ini Pak BW masih ada penyidik itu tentu yang menentukan adalah penyidik. Jadi tidak semua penyidik seluruh Indonesia ini bisa saya awasi semua. Itu sudah ada Kabar Eskrim, sudah ada dir-dirnya, di Polda-Polda sudah ada dir, sudah ada satnya, dit, itu. Penjelasan penyidik Dengan pimpinan KPK, bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak melakukan penahanan. Bapak, dengan rumor yang beredar, Polri dan akan dibawa ke Komisi Perlindungan Anak? Tidak ada, ya, tidak ada. Terus anaknya ditangkap, itu tidak ada. Pak Ujang sendiri minta rekaman dari Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa ulang Pak. Ada Rekaman ulang. Rekamannya ada, proses penangkapannya ada, silahkan nanti dicek. Gitu. Ya rumor-rumor jangan dipercayalah. Itu demikian pernyataan pihak Polri, siapapun itu, di mana tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum. Tadi kita saksikan bersama Pak Bambang Wijayanto, seorang pejabat negara ditangkap ketika baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan penangkapan juga dipertontonkan di sana, tangan Pak Bambang di borgol dengan kesewenang-wenangan tadi. Karena itu kami atas nama lembaga tentu akan bersikap terhadap apa yang telah dipertontonkan dan dilakukan oleh pihak Polri. Dan teman-teman sekalian, di depan teman-teman juga berkumpul para tokoh masyarakat, baik itu dari NGO maupun dari ormas-ormas keagamaan yang merasa peduli melihat adanya kesenangan dalam penegakan hukum. Karena itu kita minta dari perwakilan para tokoh, ini ada juga mantan pimpinan, ada yang tidak bisa disebut namanya, baru sebagian kecil, mungkin 1%, yang tidak dapat tempat duduk, itu masih ribuan, yang juga masih banyak, yang peduli terhadap upaya penegakan hukum yang beretika dan juga pemberantasan korupsi harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Baik, kami persilakan Pak Pandu dan Pak Zulai mewakili pimpinan KPK, dia akan disampaikan sikap lembaga
Kemudian juga saya minta Pak Eri mungkin nanti bisa menyampaikan, atau Pak Sota, Pak Yasin, mewakili tokoh-tokoh yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan KPK dan para mantan pimpinan KPK, para tokoh masyarakat yang jumlahnya cukup banyak, teman-teman media sekalian. Pertama-tama tentu saja ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada para pendukung untuk menguatkan semangat kami agar KPK tetap dan bisa bekerja sesuai dengan namanya. Saya akan membacakan pernyataan sikap resmi KPK. Pertama, KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap seorang dan KPK Bapak Bambang Wijayanto. Kedua, jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK, sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus B adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Polri tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kelompok tertentu. Keempat, kami mengajak masyarakat bersatu melawan korupsi. Dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Ada yang ditambahkan, Pak Zul? Mungkin? Baik, kita juga ingin mendengar bagaimana sikap atau perasaan dari para tokoh yang selama ini ikut bergerak untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang lebih baik dengan berjalannya pemberantasan korupsi dan terus menerus. Mungkin Pak Eri bisa. Saya sangat prihatin karena bangsa ini ternyata tidak pernah belajar dan sangat mudah lupa. Saya menyesalkan sekali ada kelompok orang yang mencoba menguji perhatian mereka dengan cara yang menurut saya sangat tidak beradab. Dan saya sangat tidak paham apa yang dilakukan mereka. Justru dengan seperti ini KPK akan menjadi semakin kuat. Dan ketidakpahaman saya kemudian saya alamatkan kepada saya sendiri, apakah saya yang bodoh atau mereka cerdas. Mestinya kan mereka berpikir apa sih dampaknya, ada analisa risiko, ada assessment bagaimana kalau langkah ini dilakukan, langkah ini dilakukan. Mestinya ada assessment seperti itu untuk sebuah institusi sebesar Polri. Dan saya menyayangkan kalau ada oknum-oknum petinggi Polri, dan saya yakin banyak yang tidak setuju dengan langkah ini. Dan saya punya banyak teman polisi yang berpikir lebih lebih waras. Saya pikir tidak sependapat dengan kapal mereka. Oleh karena itu saya mengimbau kepada pimpinan Polri segera menuntaskan masalah ini, jangan memperpanjang.
kita menghadapi banyak persoalan yang harus kita selesaikan, bukan hanya korupsi. Korupsi satu hal yang biasa bersama. Tapi janji-janji para pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, saya pikir jauh lebih pada menyelesaikan masalah penangkapan Bambang Wijoyanto yang tidak beradab itu. Dan itu hanya cukup hanya tegasan. Dan kepada Presiden Jokowi saya mengimbau dengan sangat hormat, dengan segala hormat untuk bertindak tegas. Mari kita belajar dari Presiden yang lalu, yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju boleh mengintervensi hukum ketika itu sudah sampai pada proses peradilan. Tapi mengoreksi bawahan yang diperkirakan menyalahi prosedur, saya kira itu kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin harus mengoreksi apabila jelas bawahannya melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi saya pikir kita tidak cukup punya waktu untuk berselisih terlalu lama. Saya kira ketegasan para pemimpin kedua pihak, KPK, kepolisian, terutama Presiden Jokowi, itu sangat dibutuhkan agar supaya kita tidak buang energi dan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahwa polisi memiliki bukti kuat Pak Bambang Wijoyanto salah, silakan diproses. Tapi ada proses yang beradab, ya. Ada proses yang tidak harus seperti. Saya yakin Bambang Wijoyanto bukan teroris, bukan penjahat, bukan pembunuh. Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Itu yang kami protes keras. Kami tidak memperlakukan bahwa dia dipersalahkan dengan kasus lama. Mari kita sama-sama buka, kita berpikir jernih berdasarkan fakta dan data. Tapi jangan dibikin-bikin, difabrikasi, jangan direkayasa. Saya kira ini akan kembali dampaknya kepada kepolisian sendiri sebagai institusi, dan itu menyayangkan karena kepolisian itu kan bukan milik para petinggi polisi. Kepolisian itu milik kita semua, dan kita ingin melihat polisi yang lebih baik. Terima kasih Pak Eri. Saya kira Pak Eri bisa mewakili mantan pimpinan KPK yang juga ikut membangun KPK. Kita ingin mendengar juga dari tokoh yang lain. Ada Profesor Saldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, paginya 1-2 hari belakangan saya sudah mendengar akan ada peristiwa ini, tapi tidak yakin saya dalam suasana seperti hari ini. Tapi kebetulan tadi saya ke Jakarta, sampai di Jakarta diberitahu bahwa suasananya Mas Bambang ditangkap dan segala macam. Dalam menalar saya yang sederhana dengan peristiwa hari ini. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang, Presiden menurut saya harus segera membuat pernyataan bahwa tidak boleh seorang pun menggunakan institusi kepolisian untuk merusak hubungan antar lembaga. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, yang harus dipastikan oleh Presiden sekarang adalah tidak ada lagi upaya untuk mengkriminalisasi semua petugas yang ada di KPK, mulai dari pimpinan sampai ke level yang lebih rendah. Kalau ketegangan hubungan kepolisian dengan KPK dalam beberapa peristiwa itu modusnya hampir sama, mencari alasan, lalu dicari-cari kasus lama. Ini kan juga pernah dialami oleh Novel Baswedan. Yang terjadi dengan Bambang Wijoyanto yang kita dengar hari ini adalah menggunakan kasus soal perannya dulu di Mahkamah Konstitusi. Padahal secara hukum itu clear. Kami ini dulu tim selnya KPK yang sekarang, dan itu termasuk salah satu poin yang diklarifikasi. Kami tim sel berkeyakinan tidak ada tindak pidana di situ. Clear dalam soal ini. Makanya Bambang menjadi salah satu orang yang diloloskan ke tahap berikut. Bahkan di DPR sepanjang yang kita ketahui, ini juga ditanya dan terbukti DPR meloloskan Bambang Wijoyanto. Jadi selesai seperti ini. Jadi hanya cara mencari dalih atau mencari-cari alasan untuk menjadikan Bambang Wijoyanto menjadi tersangka. Kita semua kaget, dan saya mengatakan di awal tadi,
harus ada penegasan dari institusi tertinggi, yaitu Presiden yang membawahi bahwa hentikan segera dan tidak ada lagi kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. Dan ini sebetulnya kan memperbesar corengan di muka kita semua dalam wajah penegakan hukum di negeri ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting, saya setuju tadi, kalau Bambang Wijoyanto memang melakukan kesalahan, dan itu soal di Mahkamah Konstitusi kan tidak harus diperlakukan sekasar itu menurut saya. Jadi tidak harus diperlakukan sekasar itu, dipanggil baik-baik dengan prosedur, dan saya kira Bambang pasti tidak akan menolak untuk memberikan keterangan dalam soal ini. Jadi ini kan kayak memperlakukan Bambang seperti teroris ini saja menurut saya. Ini gambaran buruk penegakan hukum kita di Republik ini. Terima kasih. Saya juga tidak habis pikir kalau ada orang atau siapapun pihak yang berpikir kalau BW ditangkap pasti BG nggak diteruskan. Itu menurut saya antara sama dengan omongan KPK bukan dewa. Itu anak SD juga tahu. Kenapa mesti diomongin sih? KPK pasti ada salahnya KPK itu nggak usah diomongin. Itu omongan anak SD. Jadi maksud saya anak SD yang bisa ngomong bahwa dari KPK atas penangkapan Wakil Ketua KPK, yaitu saya ulang kembali, yaitu ada protes penangkapan Bambang Wijoyanto, kemudian tidak ada masalah KPK dengan pihak Polri, kemudian meminta polisi jangan mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, kemudian mengajak bersama-sama bersatu padu melawan korupsi. Dan Breaking News TV One akan sudah kembali sesaat. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, dan kami mendapatkan informasi ini di mana dikabarkan bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum pada Jumat pagi tadi. Dan Bambang yang diakrab atau disapa dengan BW itu dijemput sejumlah polisi yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri, dan hal tersebut juga sempat dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK yaitu Johan Budi saat dikonfirmasi. Dan kami akan mencoba mendapatkan informasi ini sekali lagi bahwa Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK ini ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Dan kami coba masih akan mengkonfirmasi informasi di mana Bambang ini, kita ketahui bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini terkenal sekali, sangat vokal dalam sejumlah kasus. Dan tidak terkecuali ini kasus terbesar yang terakhir, yaitu kasus di mana rekening gendut yang menjadi tersangka saat ini adalah Komjen Polisi Budi Gunawan. Dan kami kabarkan kembali pemirsa bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum Jumat pagi tadi, dan pria yang diakrab dengan atau disapa BW itu dijemput oleh sejumlah polisi yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri. Kami berusaha untuk menghubungi dengan sejumlah narasumber yang kompeten untuk mendapatkan informasi di mana pagi tadi Bambang Wijoyanto diamankan saat sedang mengantarkan anaknya pergi sekolah. Namun hingga saat ini masih belum jelas perkara apa yang menyangkut Bambang Wijoyanto sehingga dia diamankan oleh polisi. Dan jika memang benar Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri pada pagi tadi, ini merupakan puncak dari Polri dan KPK. Kami akan mencoba kembali menghubungi dengan sejumlah narasumber yang berkompeten untuk isu ini. Kami akan mencoba menghubungi Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi, dan kami masih akan mencoba menghubungi Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Dan sekali lagi pemirsa,
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK Bambang Wijoyanto dikabarkan ditangkap oleh aparat penegak hukum Jumat pagi tadi, dan Bambang Wijoyanto diamankan saat sedang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Dan kita mengetahui bahwa dalam waktu belakangan akhir ini bahwa hubungan dari KPK dan Polri sempat memanas dengan hal ini berawal dengan penetapan tersangka, yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan terkait dengan kasus rekening gendut, yang saat itu merupakan calon tunggal dari Kapolri yang diajukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan petugas Bares Mabes Polri juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, namun sekali lagi belum jelas atas dasar kasus apa Bambang ini ditangkap. Dan ini merupakan puncak mungkin dari perselisihan konflik antara Polri dan KPK, dan kita ketahui bahwa dan menurut keterangan dari beberapa sumber, proses penangkapan ini petugas Mabes Polri juga tidak menyampaikan secara jelas atas kasus apa penangkapan dari Bambang Wijoyanto. Dan beberapa pihak dari Deputi Penjagaan KPK yaitu Johan Budi, Menko Polhukam juga belum mengetahui apa penyebab Bambang Wijoyanto ini ditangkap. Dan sekali Bambang ini ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Dia belum sempat tiba di kantor KPK. Sekali lagi, Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah dan dia belum sempat tiba di kantor KPK. Dan kita ketahui pemirsa, Bambang selama ini dikenal sebagai pimpinan yang paling vokal dalam penanganan sejumlah kasus. Tak terkecuali kasus yang akhir-akhir ini memang sempat panas, yaitu kasus besar, yaitu kasus rekening gendut yang tersangkanya adalah Komjen Polisi Budi Gunawan. Ia adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pagi tadi ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Menko Polhukam Tejo Edi juga belum mengetahui soal penangkapan tersebut. Hal ini sempat dikonfirmasi dan menurut keterangan yang kami dapatkan di lapangan, bahwa petugas Mabes Polri ini tidak menyampaikan secara jelas atas penangkapan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kita ketahui bersama bahwa Bambang Wijoyanto ini sekali lagi merupakan Wakil Ketua KPK yang kita ketahui beberapa kasus besar pernah ditangani dan diselesaikan, dan ia sangat vokal sekali dalam sejumlah kasus besar. Dan kita ketahui bahwa akhir-akhir ini hubungan KPK dan Polri sempat memanas. Diawali dengan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan atas kasus rekening gendut. Dan ini memicu kontroversi dari beberapa pihak. Di antaranya adalah KPK, Kepolisian, Komisi 3 DPR, dan buntut dari kontroversi tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengangkat sementara PLT Kapolri itu Komjen Polisi Badudin Haiti untuk menjadi PLT Kapolri, dan untuk sementara calon tunggal Kapolri yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan masih menduduki posisi yang lama yaitu Kalemditpol. Pihak Bareskrim Mabes Polri
Ya, berdasarkan keterangan dari Deputi Penindakan Johan Budi, juga saat ini ketika dikonfirmasi dan kami mendapatkan informasi di lapangan juga belum mengetahui kasus apa atau jelas perkara apa yang menyangkut Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga diamankan oleh polisi. Sementara itu juga ketika kami mendapatkan informasi di lapangan, dari pihak polri sendiri juga belum menyampaikan mengenai mengapa Wakil Ketua KPK ini, Bambang Wijoyanto, diamankan oleh Polri. Dan pagi tadi, Bambang Wijoyanto dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri, dan berdasarkan informasi kami di lapangan juga mungkin sekarang posisi Bambang Wijoyanto ini di Bareskrim. Dan Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah, namun hingga saat ini belum diketahui apa penyebab Bareskrim menangkap Bambang. Dan diketahui juga Bambang belum sempat tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, berdasarkan spekulasi yang beredar bahwa ini adalah buntut dari kontroversi atau polemik yang sempat memanas antara hubungan Polri dan KPK. Ya, berdasarkan juga informasi kami di lapangan, sejumlah narasumber kami, termasuk Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan Menko Polhukam Tejo Edy juga tidak mengetahui sebab mengapa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto diamankan. Dan kami masih akan mencoba menghubungi sejumlah narasumber kami untuk mengkonfirmasi keterangan ini. Dan kita ketahui pemirsa, pihak Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Bambang ditangkap saat tengah mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan kita ketahui juga belum diketahui apa yang menyebabkan Bambang ditangkap. Bambang dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri pagi tadi, dan kemungkinan posisi Bambang saat ini di Bareskrim Mabes Polri. Baik, dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan penggiat anti korupsi Zainal Arifin Mukhtar. Selamat pagi, Mas Zainal. Selamat pagi. Mas Zainal, kami baru mendapatkan informasi bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Iya, berita itu kan rencana itu setidaknya sudah terdengar santer ya beberapa hari belakangan. Dan memang tadi pagi pun saya ketika baru turun dari pesawat kemudian mendapatkan cerita soal itu. Nah, kita tentu tidak jelas apa alasan penahanan, apa alasan penangkapannya ya. Kita belum tahu, tapi jangan-jangan berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Tapi whatever itu, kita barangkali pastinya mengecam lah ya. Kenapa kemudian pemberantasan korupsi itu kemudian masuk ke ranah yang sangat ribet. Bagi saya begini, kalau yang dilakukan Bambang Wijoyanto itu memang kejahatan korupsi bla bla dan lain sebagainya dan luar biasa, saya pikir wajar kalau dilakukan. Nah, kita sendiri nggak tahu apa alasan di belakang itu. Tetapi yang paling mengagetkan kita adalah kenapa ini terjadi di tengah pemberantasan korupsi yang tengah gencar dihela oleh KPK. Lagi pula saya nggak tahu ya, Presiden di mana sih sebenarnya sekarang, dalam artian bagaimana kontrol Presiden terhadap Mas Zainal, proses penegakan hukum di Mas Zainal, polisian, ya. Mas Zainal, banyak spekulasi yang benar bahwa penangkapan dari Bambang Wijoyanto ini adalah buntut atau isu yang sempat memanas antara KPK dan Polri. Mas Itu Zainal. dia, artinya kita sulit membedakan apa maksud, apakah ini penegakan hukum
ataukah ini hanya sekedar pencari-cari kesalahan? Karena memang Hunter beritanya udah didengar dari sekian hari yang lalu, jadi kan ancang-ancangnya kedengarannya udah berputar di para aktivis itu sekitar beberapa hari yang lalu. Nah, berarti tentu sebaiknya kita berarti harus mendengar ya apa kejahatan yang dituduhkan kepada BW. Tapi biar bagaimanapun di tengah pemberantasan korupsi dilakukan seperti ini, menurut saya ini benar-benar upaya untuk mengganggu penegakan hukum. Mas Zainal. Ya. Mas Zainal, kita tahu bahwa Bambang ini selama ini dikenal sebagai pimpinan yang paling vokal ya dalam penanganan kasus, termasuk dan kasus yang terakhir ini yaitu kasus rekening gendut yang tersangka adalah Komjen Budi Gunawan. Nah, pengetahuan Anda, bagaimana Anda menilai Bambang Wijayanto ini, Mas Zainal? Kalau orang yang bersih dan yang paling kuat di KPK saat ini kan menurut saya memang adalah Bambang ya, selain Pak Busro dulu. Maka kemudian memang saya sendiri kaget kalau kemudian ada kejahatan tertentu yang dituduhkan kepada Bambang. Mungkin ada baiknya diklarifikasi segera, paling tidak ya, kepolisian harus menjelaskan segera. Tapi yang paling nyata tentu adalah ini menurut saya adalah bentuk penghinaan sebenarnya terhadap institusi-institusi negara. Bagaimana kemudian institusi negara dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, kita harus menunggu tentu saja ya, pastinya ya. Saya sendiri mengenal Bambang tidak pada porsi melakukan kejahatan yang luar biasa yang dituduhkan, yang kira-kira akan diperlakukan seperti sekarang ini. Tapi ya kita tunggu barangkali. Baik. Apakah Anda kenal dengan Bambang Wijayanto sudah lama, Mas Zainal? Apakah bisa Anda mengetahui sepak terjang dari Pak Bambang Wijayanto? Tadi kan Anda bilang bahwa Pak Bambang ini termasuk salah satu yang paling bersih begitu ya, selain dari Busro Mukodas. Bisa diceritakan, Mas Zainal? Sudah sekian lama ya, hampir semua aktivis anti korupsi mengenal Bambang tentunya, karena memang rekam jejaknya dan track record. Saya sendiri ini teman-teman kita sekarang sedang mau menuju ke KPK dalam artian mau menggalang kekuatan apa yang harus dilakukan, karena menurut kita ini adalah, saya sampai sekarang menaruh pendapat bahwa jangan-jangan adalah upaya untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Nah, saya belum tahu nih pastinya karena belum diumumkan apa-apa dari Mabes Polri. Anda menduga bahwa ini adalah salah satu usaha untuk menghalang-halangi dari... Saya sampai saat ini masih menyimpulkan begitu. Walaupun ya belum tahu ya, kita belum tahu fakta sebenarnya. Tapi pada titik inilah saya meyakini bahwa memang jangan-jangan terjadi upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi memang pembicaraan soal akan ditangkap itu sudah sekian lama beredar dalam beberapa hari belakangan. Berarti Anda sempat mengetahui isu ini, Mas Zainal? Oh, isu ini udah beredar di kalangan aktivis sekitar beberapa hari belakangan bahwa BW akan ditangkap untuk kasus beberapa yang lama, misalnya tuduhan soal pemalsuan surat di MK, sidang di MK dulu atau apa. Itu sekian lama sudah beredar beberapa hari belakangan ini. Tetapi saya menganggapnya mungkin tidak menjadi bagian dari persaingan dalam tanda kutip cicak buaya. Tetapi ternyata hari ini terjadi, nah makanya butuh kepastian memang apa yang dituduhkan, dan dari situ barangkali kita bisa bicara apakah ini serangan pada pemberantasan korupsi atau tidak. Tapi pada titik ini saya mencurigai bahwa ini bagian dari serangan pada pemberantasan korupsi. Baik, jika ini merupakan isu atau buntut dari KPK Polri, apakah ini merupakan peristiwa terburuk dalam penindakan atau pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, Mas Zainal? Belajar dari berbagai negara yang memang beginilah ya. Biasanya pemberantasan korupsi yang disasar kepada para penegak hukum, biasanya penegak hukumnya malah melawan. Bisa kita lihat misalnya cicak buaya 1, cicak buaya 2 dulu yang sudah lewat, sekarang kemungkinannya ini yang ketiga. Mas Zainal Arifin. Ya. Mas Zainal Arifin, kita tahan dulu informasi dari Anda karena saat lagi kita akan bergabung bersama rekan kami yang ada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada rekan kami Tisa Noveni yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana. Tisa.
Baik, terima kasih Kak. Memang kita hari ini, pagi Jumat ini kita dikejutkan dengan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua KPK BW Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Barreskrim. Dan tadi kami sempat mendapatkan informasi, kami mengutip informasi dari Deputi Pencegahan KPK, yaitu Johan Budi sekaligus juru bicara KPK, menyebutkan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Barreskrim dan ia sudah mengirim atau KPK sudah mengirim tim ke Barreskrim untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Tapi dari informasi yang didapatkan bahwa memang tadi sekitar pukul 9 ini Bambang Wijoyanto ketika mengantarkan anaknya ke sekolah di daerah Depok, ia ditangkap oleh seseorang yang mengaku dari Barreskrim. Ternyata pihak dari KPK setelah mengetahui informasi tersebut ternyata mengkonfirmasi langsung ke Barreskrim. Ternyata di Barreskrim belum ada Bambang Wijoyanto atau belum ada informasi mengenai penangkapan Bambang Wijoyanto di sana. Dan KPK pun akhirnya sudah membentuk tim dan mengirim tim tersebut untuk dikirim ke Barreskrim untuk mengkonfirmasi mengenai informasi tersebut. Kami masih menunggu mengenai kebenaran informasi tersebut. Ika, memang kita tahu bahwa Bambang Wijoyanto ini dikenal sebagai Wakil Ketua KPK yang cukup vokal terhadap sejumlah kasus yang tengah bergulir saat ini. Sementara itu dapat kami kabarkan dari gedung KPK, kita kembali ke studio. Siapa saja yang hadir yang berada di gedung KPK saat ini, Tisa? Seperti kalau saya lihat di belakang layar, ada di belakang Anda, tampak sejumlah wartawan yang saat ini sudah menunggu informasi terkait dengan isu ini, Tisa. Ya, memang tadi ada data Menkumham yaitu Denny Indrayana, tapi ketika kami mengkonfirmasi untuk kepentingan apa beliau datang ke sini, ia tidak memberikan informasi kepada pihak media dalam rangka apa ya ke sini, apakah terkait dengan isu yang berkembang atau info yang berkembang di pagi hari ini terkait dengan untuk membahas mengenai isu penangkapan Bambang Wijoyanto yang berlangsung tadi pagi yang dikabarkan dilakukan oleh Barreskrim. Kita belum tahu apa maksud kedatangan Denny Indrayana ke sini. Dan kalau berbicara juga mengenai terkait dengan kasus Bambang Wijoyanto ini, belum ada informasi terbaru lagi dari KPK, begitu Ika? Baik, ini ada informasi bahwa Bambang Wijoyanto ini dijemput oleh orang yang mengaku dari Barreskrim Mabes Polri. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait hal itu? Ya, tadi kami sudah sempat mengutip informasi dari Johan Budi. Memang Johan Budi mengatakan ia mendapatkan informasi dari orang dekat Bambang Wijoyanto, dalam hal ini asisten ataupun sopir dari Bambang Wijoyanto, menyebutkan ketika ia mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan daerah Depok, Bambang Wijoyanto ditangkap oleh orang yang mengaku dari pihak Barreskrim, tapi belum bisa dipastikan apakah Bambang Wijoyanto ini memang ditangkap oleh Barreskrim atau orang yang mengaku dari Barreskrim. Ika. Baik. Selain wartawan yang saat ini masih menunggu informasi, apakah terlihat ada salah satu dari pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK saat ini, Tisa? Ya, saat ini kami belum melihat ada salah satu perwakilan ataupun pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di gedung ini untuk memberikan konfirmasi mengenai informasi yang betul atau tidak mengenai ditangkapnya Bambang Wijoyanto pagi hari ini ketika mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan Depok. Kami masih terus menggali informasi dari sini. Memang kami belum bisa mendapatkan secara resmi pernyataan dari pihak KPK terkait dengan isu ataupun permasalahan ini. Dan pihak wartawan pun di sini juga masih berkumpul untuk mencari informasi atau mendapatkan statement resmi dari pihak KPK, Ika. Baik. Tisa Noveni, kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Dan kita kembali akan bergabung di ujung telepon dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Denny Indrayana. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Ya, kami masih akan coba menghubungi Bapak Denny Indrayana di ujung telepon, dan kita akan kembali bergabung dengan penggiat anti korupsi Mas Zainal Arifin Mukhtar. Mas Zainal, selamat pagi, apakah masih bersama kami, Mas Zainal? Masih Mbak. Ya,
Ya baik, tadi baru saja rekan kami Tisa Noveni mengabarkan langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi belum mendapatkan konfirmasi dan belum ada satupun salah satu petinggi dari KPK yang saat ini berada di gedung KPK, Mas Zainal. Iya. Mas Zainal? Iya. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Zainal? Iya, tentu kita harus menunggu ya, karena keterangan pastinya kan masih harus kita tunggu. Kita belum tahu apa keterangan resminya, keterangan pastinya. Cuma kan memang isu ini sudah beredar sekian hari belakangan lalu, beberapa hari yang lalu, dan kita memang udah mulai memberikan dugaan-dugaan di mau di depan atau dugaan-dugaan di balik itu. Ya, kita akan tahu. Ya, halo. Ya. Baik. Mas Zainal Arifin, terima kasih. Kami masih akan menunggu informasi dari Anda. Namun asal kan sih